ke Suka Tante Max sama gue Grady, dan kali ini kita akan ngebahas mobil terbarunya dari Mitsubishi Xpander Cross. Yuk, tonton terus video ini. Oke guys, di video ini gue nggak akan ngebahas kayak eksterior, interior, atau fitur-fiturnya dari mobil ini. Karena udah pernah dibahas sama kita waktu Gias kemarin, itu dibahas sama Mas Ridwan ya. Kalian bisa tonton di sebelah sana. Nah, di video kali ini kita akan cobain si Xpander Cross ini di trek tertutup yang udah disiapin sama Mitsubishi. Kok aneh ya, LSUV dicobainnya di trek tertutup. Kenapa? Yuk, kita cobain aja langsung yuk. Oke guys, sekarang kita mau coba rasanya nyetir si Xpander ini di trek tertutup yang udah dibikin sama Mitsubishi ya. Kita langsung masukin di mode D dan mode Sport aja ya, karena kita bisa gas pol-polan di sini. Kenapa tidak dimanfaatkan kan? Kita langsung mulai aja, yuk. Oke, ini yang pertama ini kita bisa lewatin genangan air, kebut-kebut aja. Wah, nggak berasa sih. Ini di depan ada speed bump. Ya, karena meskipun ini mobil LSUV ya, tapi kita harus ingat elemen dia itu buat bawa penumpang 7 orang. Dan itu harus nyaman tentunya. Di depan ini ada buat putar balikan. Ya, jadi perlu diingat juga kalau Mitsubishi Xpander Cross ini dia punya fitur AYC, Active Yaw Control. Oh ya, di depan slalom. Fitur ini tuh bukan fitur yang sebenarnya diperlukan di mobil-mobil kelas kayak gini. Sebenarnya itu adanya di mobil sport ya. Biasanya di mobil rally dan mobil yang all-wheel drive. Tapi ini dimasukin ke mobil kelas LSUV. Tapi memang Mitsubishi ini adalah brand pabrikan yang bisa dibilang pertama kali lah mengadaptasi sistem AYC untuk mobil-mobilnya. Ini kita bisa belok di sini, lewatin air. Gila, ini handle-nya parah enak banget loh di mobil. Ini udah buat power testnya, kita gaspol di sini. Kecepatan 70, 80. Oke, di depan udah tes, ada noise test buat ngetes rasa getaran. Kalau tenaga sih nggak menggelegar banget ya. Dia masih sama angkanya kayak yang lama, 105 HP, 141 Nm. Nah, ini di depan buat ngetes AYC. Jalannya udah dibasahin. Sekarang kita langsung belok aja. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu, fitur AYC itu adalah fitur yang bisa semacam torque vectoring gitu ya. Jadi bisa ngebagi traksi antara roda kiri sama roda kanan supaya bisa dapat traksi sebaik mungkin gitu. Gila sih ini gue masih kagum performa kayak gini kita rasain di mobil LSUV gitu, di mobil 7 penumpang. Gila, ini seru banget barusan. Di depan nih kita mau pindah ke tempat yang berikutnya. Medan berikutnya ini sebenarnya cuman tes nanjak doang. Yang pasti kayak gimana ya, kita udah pernah coba sih untuk Xpander yang biasa itu di mana tuh, di daerah Surabaya sana. Itu sih nggak ada masalah ya, RPM-nya justru dia yang paling bagus buat nanjak, buat crawling dia paling oke. Sekarang kita coba aja di sini. Kemiringannya sih jalanan ini belum pernah gue coba ya. Tapi kita cobain fitur yang terbarunya aja, fitur auto hold-nya. Ini kita rem di sini. Nah, ini kalau remnya gue lepas, dia nggak bakalan mundur dan nggak bakalan maju juga, biasa aja kayak gini. Bukan hill start assist ya, kalau hill start assist itu dia cuma nahan doang, berapa detik dia lepas. Tapi ini brake hold, jadi ini gue nggak injek rem sama sekali, jadi nggak maju-maju. Sekarang gue majuin lagi, ya, nggak ada masalah. Cuman butuh 2000 RPM, lagi-lagi sama kayak pengetesan kita waktu itu di Surabaya, pakai Xpander yang lama. Jadi secara performance kayak gitu sih ya, kalau dari mesin itu sebenarnya dia masih sama aja kayak Xpander yang facelift sebelum ini. Nah, sekarang ini perubahannya di Xpander Cross itu ada di bagian kaki-kakinya justru. Kaki-kakinya ini dia sekarang sama Xpander yang biasa, dia ground clearance-nya sama 220 mm. Kalau yang pertama kali Xpander keluar itu kan ground clearance-nya yang biasa 205 ya, dan Xpander Cross kan 225. Kalau sekarang malah disamain jadi 220. Jadi Xpander yang biasa sama yang Cross tuh cuman beda di tampilannya aja, tapi di bagian kaki-kaki sekarang udah sama. Yang gue kagum itu ya, sebenarnya nggak ada komplain sama sekali sih gue dari masalah kaki-kaki. Ya mungkin awal-awal tuh banyak yang komplain kalau kaki-kakinya shocknya bocor gitu. Tapi kan udah diperbaikin di tahun 2020 ya kalau gue nggak salah, di facelift itu kaki-kakinya udah enak banget tuh. Sebenarnya sih nggak diperluin improvement kaki-kaki sebegininya gitu, tapi Mitsubishi
mencoba untuk membuat yang beda gitu di kelas ini, dimana kompetitor-kompetitornya tuh bikin fitur gimmick yang bejibun gitu. Nah ini unik, dia nambahin fitur IEC ini. IEC ini perlu diingat, dia bukan fitur safety ya, tapi dia lebih ke fitur performance. Ya, jadi buat sporty driving, ya IEC ini yang cocok. IEC ini dia sistem kerjanya, dia bekerja sama stability control ya, sama ESP. Kalau Mitsubishi nyebutnya ASC, Active Stability Control. Jadi pertama kali kalau misalkan mobilnya udah understeer, karena memang mobil front wheel drive ini kalau kita push, dia bakal muncul gejala understeer. Nanti stability controlnya bakal bekerja. Habis itu kalau misalkan si IEC-nya masih baca nih, input setirnya masih masuk, masih ke kiri, terus pedal gasnya juga masih ada gitu. Jadi kayaknya supirnya ini masih pengen belok lebih dalam lagi mobilnya, tapi udah nggak mampu gitu. Baru si IEC-nya itu kerja. Dia rem bagian dalam dari ban tersebut. Jadi mobilnya makin dalam lagi beloknya. Jadi understeer itu, gejala understeernya hilang. Kayak gitu tuh canggihnya sistem IEC. Oke guys, sekarang gue mau bahas sedikit kesimpulan ya, sekaligus mau ngasih edukasi juga buat kalian mengenai IEC. Jadi IEC itu Active Yaw Control. Itu adalah fitur yang biasanya dipakai buat mobil balap ya sebenarnya ya. Khususnya mobil-mobil yang all-wheel drive. Tapi ini dimasukkan ke mobil LSUV fitur itu. Ya memang Mitsubishi itu sebagai pelopornya sih ya. Mereka memang yang awal-awal masukin ke mobil produksi itu memang brand Mitsubishi sih. Tapi setahu gue itu ada di Lancer Evo biasanya tuh. Nah, tapi ini bukan mobil pertama yang punya fitur IEC, karena kemarin Eclipse Cross juga punya, meskipun mobilnya udah nggak dijual. Fitur IEC ini tuh dia bukan fitur safety ya, dia fitur performance. Gue ingetin sekali lagi, dia buat performance. Jadi kalau kalian pikir mungkin kalian, karena tadi kita tes basah-basahan gitu, ini mungkin bisa menghindari aquaplaning. Bukan, aquaplaning tetap menghindarinya itu pakai sistem stability controlnya atau ASC-nya. Sedangkan si IEC-nya ini lagi-lagi buat tadi, kayak misalkan kita belok, mobilnya udah understeer, dia bakal ada beberapa bacaan ya, supaya si IEC-nya itu nyala. Pertama dari kecepatan ban. Jadi ban sama kiri sama kanan tuh dia ada sensornya. Kalau misalkan dia understeer, dia bakal mengkoreksi. Terus juga dari input setir, sama dia ada sensor rotasinya juga, supaya si IEC ini bekerja. Dan IEC-nya ini juga ada 5 level ya. Yang paling ringan tuh dia bisa dari kecepatan 20 km per jam gitu, dia bisa udah nyala sih. Dia ada 5 level, yaitu tahap pertamanya yang 5 ya, itu yang paling besar dampaknya. Dan dia fiturnya kayak ABS sama EBD gitu loh, jadi dia on terus, nggak bisa dimatiin. Nah, dengan kehadiran fiturnya IEC ini di mobil LSUV sebenarnya penting nggak sih? Penting nggak penting sih ya. Untuk gue sebagai antusias mobil, yang orangnya demen nyetir, demen kadang-kadang nge-push mobil tuh sampai limit, ya ini fitur gue demen banget. Tapi untuk orang awam yang pakai mobil ini buat harian, nganter anak, kerja, kayaknya fitur ini nggak gitu kepake. Justru malah lebih kepake fitur-fitur kayak ADAS, yang Advanced Driver Assist System kayak gitu. Fitur-fitur safety lah. Sedangkan si Xpander Cross ini dia belum punya sistem ADAS ya. Dia belum ada kamera depan, belum ada forward collision mitigation, airbag pun dia masih 2 kayak gitu. Jadi mungkin dari segi fitur dan safety dia belum secanggih kompetitor-kompetitornya, tapi gue bisa pastiin dia ini dibandingin sama kompetitornya, dia yang paling seru disetir. Cuma minusnya satu aja sih menurut gue. Tenaganya masih sama kayak dulu ya, 105 PS dan 141 Nm. Itu kayaknya kurang gitu, karena apalagi dipaduin sama CVT gitu. CVT-nya ini dia respon untuk bagian bawahnya, kalau menurut gue dia kurang sih, halus banget. Meskipun dia kalau udah kecepatan tinggi dia baru enak, dapat torsinya di bagian atas sana kayak gitu untuk transmisinya. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Gue nggak bisa bilang kalau ini driving impression banget dari Xpander Cross. Ini lebih ke video ngetes IEC-nya sebenarnya, fitur IEC-nya. Nanti kita bakal pinjam lagi sih untuk ngetes gimana performanya dipakai di jalanan biasa gitu. Kita tes dari kenyamanan dan lain-lain. Oke, gitu aja buat video kali ini. Thank you banget udah nonton. Tekan like kalau misalkan suka. Komentar di bawah mengenai mobil ini gimana? Menurut kalian IEC penting nggak sih di kelas ini? Dan subscribe kalau misalkan kalian belum. Tekan juga tombol lonceng supaya kita upload video baru langsung masuk notifikasi ke HP kalian. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah!